Baterai 7000 mAh, SoC Snapdragon 8S Gen 4, charging 120 watt, layar 144 Hz. iQOO Neo 10 telah datang dengan angka-angka spek atas kertas yang begitu menarik. Tapi, real experience-nya seperti apa? Yo guys, iQOO Neo 10. Mantep nih, akhirnya seri Neo-nya iQOO masuk juga resmi ke Indonesia. iQOO adalah brand dari Vivo yang fokus ke performa. Dengan pabrik, after sales, semua masih sharing. Ngomong-ngomong soal sharing, gue mau sharing rahasia nih. Sebenarnya tahun lalu gue tuh sempat beli iQOO Neo 9S Pro ini di China. Dan selama setahun itu pula, gue sering banget pakai ini buat daily push rank. Dan gue berpikir, ini seri Neo-nya iQOO bakalan seru banget ya kalau masuk resmi ke Indonesia. Karena apa yang ditawarkan tuh menarik banget. Dan gue expect hal yang mirip-mirip di iQOO Neo 10 ini. HP performa, spek tinggi, cover hal-hal esensial dengan harga yang lebih terjangkau dari flagshipnya. Jadi dia positioningnya adalah di atas seri Z dan di bawah flagshipnya, yaitu seri angka. Dengan pengetahuan positioningnya yang seperti itu, gue mau sharing penggunaan iQOO Neo 10 ini selama beberapa minggu ini seperti apa. Untuk full spek seperti biasa, tempatnya di deskripsi ya guys. Let's go! HP performa yang mengutamakan hal-hal esensial. Artinya kita udah bisa nebak apa aja yang nggak perlu difokuskan di review ini karena secara konsep HP kemungkinan dia bukan jualan utamanya. Pertama adalah desain. Desain iQOO Neo 10 dibilang wah enggak, dibilang jelek juga enggak. Ya bagus-bagus aja. Yang warna orange ini ngejreng, menarik dan punya bahasa desain sesuai dengan flagshipnya. Untuk bodinya terbuat dari plastik, framenya juga demikian. Balik ke depan, bezelnya cukup tipis dan nyaris simetris. Lalu secara proteksi kaca dia pakai shield glass namanya. IP rating juga cuma IP65 namun udah military grade durability-nya. iQOO Neo 10 udah punya stereo speaker namun secara kualitas biasa banget. Yang kedengeran tuh bener-bener mids and treble-nya aja. Dengerin nih. Untungnya haptics-nya empuk banget, khas flagship, dep gitu feel-nya ketika ngetik. Gimana? Sesuaikan dengan yang gue bilang tadi, hal-hal esensial aja yang disasar. Yang juga pastinya nggak difokusin sama iQOO Neo 10 ini adalah kamera. Wajar dong, kalau fokus juga kameranya nanti Vivo-nya jualan apa? Di belakang kameranya ada dua main camera pakai IMX882 50 megapiksel dengan OIS ultra wide 8 megapiksel, sementara selfie-nya 32 megapiksel. Mungkin ekspektasi gue yang terlalu rendah atau gimana ya. Sehingga pas lihat hasil jepretan main kameranya ternyata lumayan banget buat HP yang tidak fokus ke kamera. Sensor yang udah cukup lama, teruji, dipadukan dengan tuningan matang khas Vivo menjadikan hasilnya solid dan bagus di berbagai kondisi. Nih, lihat beberapa sampel yang udah gue ambil. Yang bisa jadi bahan perbaikan adalah efek beauty yang seringkali terlihat masih ada walaupun semua efek beauty sudah dimatikan. Lihat aja skin tone wajah Satis, terutama bibirnya yang jadi merah merona. Lalu di backlight, dynamic range-nya juga masih kurang. Di indoor lighting masih sekedar oke, sharpness-nya skin tone-nya aja ya, rada pucat. Masuk ke low light, semakin turun kualitas fotonya, over process banget. Kadang kayak cat air plus beauty effect, kadang over sharpening. Tapi ketika dipakai foto jepret non orang sih masih fine-fine aja outputnya, terutama kalau deket sumber cahaya. Kalau ultra wide dan selfie ya sekedar cukupan aja. Masih oke di pencahayaan bagus dan gak usah di pixel peak. Kamera utama di belakang bisa merekam 4K 60 fps dan footage-nya stabil. Gue coba panning juga frame rate-nya termasuk stabil, nggak patah-patah. Kemudian seperti yang kalian bisa lihat untuk kualitas gambar perekaman videonya dari segi dynamic range, kemudian skin tone dan juga sharpness-nya itu oke ya, termasuk bagus. Untuk lensa ultra wide-nya tidak bisa dipakai merekam di resolusi 4K ya. Bisanya di 1080, itu pun yang 30 fps. Di 1080p 30 fps bisa kalau mau switch antara main camera dan juga ultra wide. Untuk perekaman audionya sebenarnya suara gue cukup stand out ya. Cuman gue kayak berasa butuh fitur deh. Dimana kalau tempatnya tuh ada berisik kayak begini, ada air mancur begitu ya. Kalau ada fitur yang bisa membantu supaya bisa meminimalisir suara-suara di background, bakal lebih bagus lagi.
nggak terlalu kecampur jadinya. Gokil, semakin banyak kamera smartphone di segmen harga ini ya, yang bisa merekam video selfie di resolusi 4K 60 fps. Mantap itu. Cuman emang sayangnya di 4K, baik 4K 60 fps atau 4K 30 fps, footage-nya nggak stabil ya, masih goyang-goyang. Sayang. Lebih anehnya lagi menurut gue, bahkan sampai 1080p maupun 720p-nya itu juga nggak stabil. Nah loh, gimana cerita kok bisa iQOO? Padahal kalau menurut gue dari berbagai parameter gambar yang lainnya, ini output videonya udah oke banget bahkan. Ya nggak tahu ya, apakah stabilisasinya akan di-add via software update atau tidak. Mudah-mudahan saja. Padahal secara image quality dari perekaman videonya, gambarnya itu udah bagus menurut gue ya. Nggak tahu deh, fitur stabilisasi ini akan ditambahin via software update atau tidak. Mudah-mudahan aja. Terus audionya, perekamannya, suara gue juga cukup stand out, seperti yang kalian bisa dengarkan. Dua hal itulah yang menurut gue nggak terlalu difokusin sama iQOO Neo 10. Yang lainnya banyak yang seru. Hal yang paling top di iQOO Neo 10 ini adalah baterainya. Itu gokil banget. 7000 mAh Blue Volt battery. Dan tentunya dengan teknologi baterai silikon karbon, dimensi HP-nya tetap normal, nggak jadi segede gaban. Sure, kita kemarin sempet nyoba baterai 7000 mAh aja dari pesaingnya, si brand kuning yang baru rilis. Itu kan pakai 7000 mAh juga ya, tapi ini 7000 mAh-nya lebih irit cuy. Gue bisa dapat 8,5 jam screen on time dengan pengetesan ala K2G. Kalau habis bisa di-charge dengan charger 120 watt flash charge-nya dari kosong sampai full dalam waktu kurang dari 40 menit tergantung kondisi suhu ruangan dan device. Nah, salah satu yang bikin dia lebih irit juga itu sebenarnya adalah SoC, Snapdragon 8S Gen 4. SoC yang satu ini menurut gue punya balance yang tepat antara performa dan konsumsi daya. Kenceng cuy, 2 jutaan antutunya. Selama pemakaian daily termasuk adem juga. Nah, dipakai gaming gimana? Main Mobile Legends, satu rank match, FPS-nya dapat average 114 FPS dengan suhu maksimal di bawah 40 derajat. Not bad at all, considering gue mainnya di ruangan non-AC ya. Cuma seharusnya seiring dengan berjalannya waktu, iQOO bisa optimize Mobile Legends lebih baik supaya grafis FPS-nya nggak terlalu naik turun ketika lagi war rame-rame. Gue masih maklum ya, ini perdana banget. SoC yang satu ini dirilis di sebuah smartphone. Kenapa gue bilang soal optimization? Soalnya main game yang lebih berat, Genshin Impact, itu FPS-nya malah lebih stabil di 60 ketika dites main selama 20 menit. Suhunya sendiri di sekitar 42 derajat. Itu padahal main di ruangan non-AC juga, walaupun malam-malam ya. Artinya buat Genshin Impact, optimization-nya udah bagus banget. Terakhir main yang lebih berat lagi, Wuthering Waves. Average FPS-nya 53 FPS, which gue udah cukup salut mengingat harga HP-nya yang starting di kepala 5. Suhunya udah mulai anget di 44 derajat. Untuk fitur gaming lumayan banyak juga ya, which jujur-jujurnya gue sendiri jarang pakai ya. Ada super resolution yang membuat grafik tampak lebih tajam. Ada frame interpolation yang bikin game terasa lebih smooth dari aslinya. Tapi gue yang game utamanya game FPS dan MOBA yang multiplayer menghindari dua fitur ini karena seringnya bikin touch berasa kayak ngambang gitu. Ini nggak cuma di iQOO tapi di HP lain sama juga kok. Jadi gue mending yang biasa-biasa aja. Palingan yang kepake banget fitur gamingnya itu adalah bypass charging. Nyolok listrik tapi nggak di-charge. Menghindari panas berlebih serta memperpanjang umur baterai. Di luar game, performanya sat-sat, no complaints dari gue. Untuk layarnya juga bagus, AMOLED non-LTPO dengan resolusi 2800 x 1260 dan terang banget juga. Full screen peak brightness-nya tuh di 2000 nits. Local HDR peak brightness sih sebenarnya bisa sampai 5500 nits. Nah, yang berada di antara seru nggak seru adalah software dan UI-nya. VantageOS 15 berbasis Android 15. Secara style, masih style UI yang sama kayak VantageOS 15 di Vivo dan iQOO tahun ini. Ya, selera lah ya. Cuma gue masih berharap banget segera di-revamp supaya lebih berkarakter lagi aja si VantageOS ini. So far sih belum ada bug-bug yang mengganggu. Untuk janji update-nya 3 kali major Android update serta 4 tahun security patch. Yang ngebantu dari segi softwarenya sebetulnya adalah fitur-fitur AI-nya. Dari segi image editor ada Live Cutout, AI Erase, AI Image Expander 2, dan AI Photo Enhance 2.0. Lalu dari segi productivity ada fitur Note Assist yang bisa ngelakuin summary, translate, dan lain-lain.
Ada juga recorder yang bisa bikin transkrip teks dari rekaman audio. Dan nggak lupa, ada segala fitur berbasis Google Gemini seperti Circle to Search, Gemini, Screen Translation, dan lain-lain. Alright, itu adalah iQOO Neo 10. Harganya start 5,6 juta untuk yang 8256, 6,1 buat yang 12256, dan 7,1 untuk yang 16512. Itu harga setelah cashback, by the way. Menurut gue banyak hal yang menarik di iQOO Neo 10 ini. Nomor satu jelas urusan baterai. Performanya juga termasuk bagus ya, apalagi kalau bisa lebih distabilize lagi, lebih lanjut di beberapa game ketika bermain dalam durasi yang panjang. Dengan hadirnya seri Neo di Indonesia, kita pengguna semakin dimanjakan dengan hadirnya smartphone yang lebih niche, lebih spesifik target marketnya, sesuai dengan user yang juga beragam. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alex, this is K2J. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.